Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ya gue mau jawab pertanyaan nih. Ya ini sih sebenarnya sharing ya. Oh ya, sebelumnya gue ucapin buat teman-teman yang udah selalu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Semoga dengan teman-teman support channel ini banyak orang yang terbantu karena dengan teman-teman subscribe dan like channel ini, apalagi komentar gitu kan, ya channel ini bisa direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau lebih luas audiens lainnya. Ya karena memang video ini tuh video channel gue nih nggak direkomendasiin oleh YouTube karena konten-konten awal itu memang isinya tentang luka ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang mungkin gak suka, jadi ya tidak direkomendasikan. Maka dari itu gue buka acara sesi tanya jawab seperti ini ya, konsultasi luka online. Nah ini ada yang sharing ini pertama gitu kan, Bang, kalau ada praktek video untuk memasang balutan luka dekubitus di bagian tulang ekor pantat, soalnya perban sering lepas dan salep sering luber keluar ketika ditutup perban. Oke, jadi di sini gue akan sharing aja ya teman-teman ya, gimana cara pasangnya dan kenapa dia sering lepas dan lain-lain ya. Pasien ini itu udah menggunakan modern dressing ya, karena gue kontak juga lewat WA. Nah, jadi gimana caranya supaya balutan yang gak mudah lepas? Ya ini tergantung orangnya masing-masing, tergantung plester yang kita gunakan. Ya plester juga kan ada berbagai merek ya, ada Hipapic, Transopik, kok Transopik, Hipapic, terus apalagi ya, ada yang transparan film, ada yang plester coklat, ya daya rekatnya juga beda-beda. Nah, terus salepnya katanya sering melebar-lebar. Nah, kita menggunakan salepnya memang harus tebal, tapi juga nggak boleh berlebihan. Ya, jadi di lukanya aja. Dan sekitar lukanya juga jangan terlalu luas ya, yang kira-kira aja. Kenapa? Karena kalau kita salapnya berlebihan di area luarnya, terus pas kita plester, otomatis plesternya kan nempel ke salep kan. Salep itu kan kadang-kadang ada yang basisnya tuh kayak oil atau enggak air, jadi plester tuh agak sulit untuk nempel teman-teman. Jadi seperti itu. Nah terus juga mungkin ini dipengaruhi oleh mobilisasi pasien yang kita miringin kanan dan miringin kiri. Ya, ini juga bisa bikin plester sering copot. Bisa juga kalau pasiennya pipis. Ya, jadi BAK memang ada kan kita plester terus habis itu kan pakai pampers. Kadang-kadang kalau pipisnya banyak, itu tuh plesternya juga mudah kelepas, teman-teman. Apalagi kalau air seninya, air kencingnya ngalir ke arah belakang ya kan, biasanya pampersnya justru bagian belakang teman-teman. Kalau pasien bed rest total tuh pampersnya yang basah tuh seperti itu. Nah jadi memang kita harus siasati teman-teman ya, cara pasangnya seperti apa. Sampai saat ini sebenarnya gue akuin ya teman-teman ya, jadi orang yang sering masang plester itu akan lebih tahu ya kondisinya ya, karena pasien juga badannya beda-beda, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang ideal ya. Itu plester juga masangnya juga beda-beda. Agak apa namanya, ada yang kulitnya keriput dan lain-lain, kering ya, itu juga akan beda teman-teman. Makanya nggak bisa gue bilang harus begini harus begitu ya, belum tentu ya. Tapi biasanya kalau memang dia di antara belahan bokong teman-teman ya, nah yang bagian belahan itu kan biasanya ada ruang terbuka, itu teman-teman gunting aja plester, jadi kebagi dua tuh, yang di area yang di bagian belahannya aja ya, potong bagi dua, udah langsung rekatin biasa ya. Karena kalau kita nggak potong itu nanti akan ada celah ya. Kalau ada celah terus dia sering bergerak-gerak, ada udara ya, biasanya nanti dia lama-lama akan ngelupas dan terbuka dengan sendirinya. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sharing ya. Intinya biasanya setahu gua ya, gua juga dulu kalau masang plester luka tuh berantakan teman-teman, tapi ada kayak asisten perawat gitu, kayak CS-nya rumah sakit ya, itu yang sering melester-melesterin. Nah dia tuh rapi-rapi banget ya, jadi bukan tergantung pendidikan lu apa, terus lu jago banget apa enggak, tapi seberapa sering lu nempelin plester, lu pasti tahu sela-selanya. Oh kalau nempelin begini jadi nggak bagus, oh kalau nempelin jadi begini jadi nggak bagus gitu. Intinya balik ke diri sendiri teman-teman, latihan aja ya. Intinya perhatiin setiap masang plester, oh kalau begini kurang baik nih, kalau begini bagus nih gitu. Sama merek plester tentu itu berpengaruh teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.